Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang terhormat Bapak Dr. Naji Hadianto MSI selaku pengujian pertama, yang terhormat Ibu Hafsah Fauzia MPDI selaku penguji kedua. Izin memperkenalkan diri, nama saya Istihana Fauzia, angkatan 2017 dari program studi pendidikan agama Islam. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran e-learning terhadap efektivitas belajar mata pelajaran PAI kelas 7 materi sholat berjamaah. Adapun poin-poin yang akan dipaparkan, yang pertama ada latar belakang masalah, kedua rumusan masalah, ketiga tujuan penulisan, keempat kegunaan penulisan, kelima metode penelitian, keenam kerangka pemikiran, ketujuh hipotesis, dan yang terakhir ada desain dan jadwal penelitian. Baik, untuk yang pertama yaitu ada latar belakang masalah. Di sini pertama, kenapa saya mengambil latar belakang masalahnya, mengapa mengambil judul ini? Karena melihat dari perkembangan teknologi yang pada saat ini sudah berkembang sangat pesat, khususnya di teknologi informasi dan komunikasi. Nah, teknologi informasi dan komunikasi ini juga telah membawa perubahan yang sangat luar biasa bagi kemajuan khususnya di dunia pendidikan. Nah, perkembangan teknologi ini juga memang bisa mengubah peranan guru dari yang tadinya menyampaikan materi pelajaran menjadi fasilitator yang dapat memberikan kemudahan dalam belajar. Nah, seiring dengan perkembangannya teknologi, model pembelajaran juga mengalami perkembangan, baik di dalam model pembelajaran secara personal maupun dalam proses pembelajaran itu sendiri. Lalu ada bentuk dari perkembangan teknologi, salah satunya yaitu adanya e-learning atau electronic learning. Nah, e-learning ini adalah sebuah model pembelajaran yang menggunakan rangkaian elektronik seperti LAN, WAN, ataupun internet. Nah, untuk menggunakan internet untuk menyampaikan isi pembelajaran, instruksi maupun bimbingan. Nah, model pembelajaran e-learning ini juga biasanya dikatakan sebagai bentuk pendidikan jarak jauh atau biasa dilakukan menggunakan atau melalui media internet. Setelah adanya perkembangan teknologi model pembelajaran e-learning ini, maka diterapkan di dalam dunia pendidikan. Maka timbullah permasalahan, apakah penerapan model pembelajaran e-learning ini berpengaruh pada efektivitas belajar, di mana efektivitas belajar ini adalah suatu pencapaian tujuan belajar yang ditentukan guru melalui model pembelajaran itu sendiri yang dilaksanakan di dalam proses pembelajaran. Nah, biasanya efektivitas belajar ini dapat adalah suatu tingkatan keberhasilan, di mana bisa dikatakan berhasil apabila efektif apabila hasilnya baik. Begitupun sebaliknya, apabila hasilnya kurang baik, maka bisa dikatakan pembelajaran menggunakan model e-learning ini tidak efektif. Di sini saya memfokuskan model pembelajaran e-learning ini kepada mata pelajaran PAI kelas 7 di dalam materi sholat berjamaah. Mungkin itu adalah latar belakang masalahnya. Lalu ada rumusan masalah, yaitu yang pertama, 1. Bagaimana model pembelajaran e-learning pada mata pelajaran PAI kelas 7 materi sholat berjamaah di SMP IT Darul Hikam Gede. Yang kedua,
bagaimana efektivitas belajar mata pelajaran PAI kelas 7, materi sholat berjamaah di SMPIT Darul Kampuji. Dan yang terakhir, bagaimana pengaruh model pembelajaran e-learning terhadap efektivitas belajar mata pelajaran PAI kelas 7, materi sholat berjamaah di SMPIT Darul Kampuji. Adapun tujuan penulisan yang pertama untuk mengetahui model pembelajaran e-learning pada mata pelajaran PAI kelas 7, materi sholat berjamaah di SMPIT Darul Kampuji. Yang kedua, untuk mengetahui efektivitas belajar mata pelajaran PAI kelas 7, materi sholat berjamaah di SMPIT Darul Kampuji. Dan yang terakhir, untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran e-learning terhadap efektivitas belajar mata pelajaran PAI kelas 7, materi sholat berjamaah di SMPIT Darul Kampuji. Lalu ada kegunaan penulisan. Kegunaan penulisan ini terbagi menjadi dua. Ada bermanfaat sebagai teoritis dan ada manfaat praktis. Manfaat teoritis ini sebagai bahan kajian ataupun referensi dalam menambah pengetahuan dalam bidang pendidikan. Lalu ada manfaat praktis, yaitu ada bagi guru dan ada juga sebagai penulis ataupun pembaca. Bagi guru ini dapat memberikan pengalaman baru dan dapat juga diterapkan model pembelajaran e-learning ini sebagai belajar yang menjadi lebih mudah, menarik, menyenangkan, dan tentunya harus lebih efektif. Adapun manfaat untuk penulis ataupun pembaca mampu dijadikan sebagai wahana atau menambah pengalaman dan juga pengetahuan bagi dunia pendidikan yang sebenarnya. Yang selanjutnya ada metode penelitian. Di sini penelitian saya menggunakan metode deskriptif kuantitatif, di mana metode ini adalah melalui pendekatan ilmiah yang memandang suatu realitas itu dapat diklasifikasikan, konkret, teramati dan terukur. Adapun hubungan variabelnya itu bisa sebab dan akibat, serta data-datanya berupa angka dan analisisnya itu berupa menggunakan statistik. Itu metode yang akan dilakukan di dalam penelitian. Adapun kerangka pemikirannya telah dibuat tabel, yaitu ada variabel X dan ada variabel Y. Di dalam model pembelajaran e-learning ini dijelaskan ada pengertian, manfaat, faktor, prinsip dan indikator. Begitupun sama dengan variabel Y. Maka adanya pengaruh model pembelajaran ini terhadap efektivitas belajar mata pelajaran PAI kelas 7, materi sholat berjamaah. Lalu yang selanjutnya hipotesis. Hipotesis ini adalah asumsi atau perkiraan ataupun dugaan sementara dari suatu permasalahan yang akan dibuktikan kebenarannya, baik itu menggunakan data ataupun fakta, ataupun bisa melalui informasi yang diteliti yang penelitiannya harus valid dan reliable. Hipotesis ini ada dua, sama seperti tadi, adanya variabel X dan variabel Y. Variabel X-nya itu pengaruh model pembelajaran e-learning, variabel Y-nya itu efektivitas belajar mata pelajaran PAI kelas 7, materi sholat berjamaah. Di sini hipotesis ini ada dua, dibentuk menjadi ada dua jenis. Yang pertama ada hipotesis nol, yang kedua ada hipotesis kerja. Adapun kalau hipotesis nol itu biasa disimbolkan dengan H0. Biasanya diawali dengan tidak ada pengaruh tidak ada pengaruh model pembelajaran e-learning terhadap efektivitas belajar mata pelajaran PAI kelas 7, materi sholat berjamaah. Adapun hipotesis kerja atau HA itu biasanya diawali dengan
adanya pengaruh antara model pembelajaran e-learning terhadap efektivitas belajar mata pelajaran PAI kelas 7 materi salat berjamaah. Nah, untuk hipotesis ini nanti menggunakan perhitungan uji T, yaitu menggunakan statistik, di mana akan signifikan apabila HA diterima. HA itu hipotesis kerja dan HO ditolak. Maka sebaliknya tidak akan signifikan bila HA ditolak. Salah. Uji determinasi itu namanya signifikansi. Oh, baik. Uji hipotesis nggak ada signifikansinya tadi. Signifikan. Nggak ada signifikan kalau uji hipotesis. Oh iya. Tolak diterima gitu ya. Kalau determinasi baru signifikansi itu. Oh, baik. Untuk selanjutnya yaitu ada jadwal penelitian atau rencana penelitian. Sudah dibuat apa ya? Pertamanya rencananya yaitu dilakukan dari bulan November 2020 sampai bulan April 2021. Yang pertama, pengajuan judul dilaksanakan pada bulan November. Ya. Ya, terima kasih kepada Saudari Istiana yang telah mempresentasikan prosesnya. Dan untuk sesi kali ini, kenapa di sini mengambil materi sholat berjamaah dari yang lain? Karena menurut saya di dalam sholat berjamaah itu tidak hanya bisa dengan teori saja, karena diperlukan dengan praktik juga, Bu. Gitu. Seperti misalnya di sini kan fokus pada kelas 7. Di sini fokus pada kelas 7, di mana si siswa itu model pembelajaran e-learning internet hanya diberikan dalam sebuah media. Jadi hanya teori gitu dijelasin di dalam video atau apa. Jadi si siswa susah untuk bertanya kepada gurunya, maksudnya ibu ini gimana. Jadi perlunya materi kenapa di dalam sholat berjamaah ini? Karena berjamaah ini kan maksudnya perlu praktek. Jadi si siswa tuh misalnya tata caranya berjamaah gitu, maksudnya ketika imam baca Al-Fatihah, siswa harus apa gitu. Ketika jarak berjamaah itu tata caranya apakah harus dempet, apakah harus ada jarak atau harus bagaimana gitu. Jadi itu diperlukan gitu, seperti itu. Gimana bisa itu belajar jarak jauh? Gimana, Pak? Bagaimana bisa itu dilakukan kalau ada takbir? Maksudnya bisa diedukasi ke dia. Iya, maksudnya ini bisa efektif atau tidak gitu di dalam pembelajaran ini. Kalau materi sholat berjamaah ini menggunakan Pasti tidak. Kalau Anda sudah bicara begitu, pas banget. Gak usah diteliti, sudah pasti nggak kayak gitu. Jadi masalahnya ini efektivitasnya masalahnya. Sholat berjamaah pakai e-learning efektif nggak? Kira-kira menurut Anda? tidak. Berarti hipotesis Anda sudah menyatakan bahwa itu tidak efektif. Oh, tapi kan maksudnya perlu diuji juga gitu. Itu kan cuma hanya perkiraan dugaan sementara. Tapi kan belum dicoba dan diteliti juga. Kenapa di SMP itu ada rujukan? Objeknya kenapa di sini? Fokusnya di situ. Studi kasusnya emang mau rencana di situ dari awal. Kenapa Anda memilih SMP itu, sekolah itu, tidak yang lain? Karena tertarik saja gitu, mau meneliti di situ. Tertarik di situ. Pasti ada yang menarik, Pak.
Kok tidak tertarik ke tempat yang lain, lebih tertarik ke STT? Ada apa di sana? Maksudnya itu teman sekolahnya udah kenal, maksudnya dengan saya udah kenal di daerah saya, jadi mau dicoba gitu. Oh, ini ya alasannya itu. Bagaimana ada mau menuju penelitian ini kan melakukan penelitian ini ya alasannya kalau bisa ilmiah. Harusnya apa? Kira-kira? Karena ada masalah di sana. Sana ya. Apa masalah di sana? Penerapan model pembelajaran e-learningnya gitu di dalam materi itunya. Itu Apakah kan luas. Itu kan luas. Ada pembelajaran ilmiahnya di sana. Emang kenapa di sana? ya Masalah apa aja? Gurunya atau apa? Materinya, metodenya. modelnya, model pembelajarannya? Model pembelajarannya bermasalah. Itu apa bedanya model sama metode? Metode, cara, model itu metode itu caranya, kalau model itu rangkaiannya. Balik lah. Metode rangkaian, model cara. Metode itu rangkaian aktivitasnya, model itu bentuknya. Jadi kalau bicara tentang model pembelajaran e-learning itu bentuknya tentang e-learning. Bukan begitu, bukan cara. Kan begitu ya. Berarti ada masalah apa dengan bentuk itu? Kan memang bermasalah. E-learning itu bermasalah. Oh, tadi menuju ke sana bahwa di sana itu ada masalah. Oh, masalah e-learningnya apa bermasalahnya bentuknya? Jadi misalnya judulnya e-learning padahal pakai e-learning gitu. Ternyata E-learningnya atau metodenya atau caranya, cara menggunakan caranya. Untuk kalau e-learning itu kan bentuknya Iya. atau apa bedanya dengan ICT, TIK? Ada e-learning, ada ICT atau TIK, teknologi informasi dan komunikasi, apa bedanya? Kalau ICT itu bentuk itunya. Kalau Model atau metode? ICT sama aja model itu. Apa bedanya? Apa bedanya dengan daring atau belajar online? OL online atau pembelajaran daring dalam jaringan, apa bedanya? ICT itu apa? E-learning itu apa? Anda harus tahu itu. Karena beda loh. Ya, elektronik loh. Elektronik itu apa? Elektronik itu menggunakan perangkat Saya mau nanya, kalau nggak pakai komputer, nggak pakai internet, itu e-learning bukan? Ini masalah. Anak pakai CD, e-learning bukan? Anak pakai CD, kasihkan ke anak siswanya, itu e-learning bukan? E-learning, nggak pakai internet? Iya, Pak. Ada yang sinkronus, ada asinkronus. Iya. Asinkronus apa? E-learning itu ada sinkronus, ada sinkronus. Sinkronus apa? Ini kan, asinkronus itu apa? Jadi kan begini persoalannya, gini ya. Ini harus tahu ada. Ketika ada judul sampai sholat berjamaah begini, aja gitu sih. Iya, Pak. Dengan menyambung kebetulan. Ini sholat berjamaah itu kan harus ada pendekatan humanisnya. Ya, sentuhan gurunya lalu. Kalau misalnya video conference tetap langsung bisa kelihatan langsungnya ada. Tapi dengan metode e-learning yang asinkronus, guru itu bisa kasihkan dalam bentuk tugas, sidilung. Tidak bertatapan langsung, hanya mengasih tugas, gurunya kemana, muridnya mengerjakan, gurunya. Nah itu asinkronus namanya. Jadi kan yang memberikan tugas. Bisa memberikan tugas, menguji, memberikan materi, anaknya mencari.
materi-materinya. Begitu ya? Lalu juga mengemasnya dan melaporkannya kepada guru tentang capaian-capaian dari belajar di luar. Di luar materi yang disampaikan. Ada asinkronus. Kalau sinkronus itu kayak video conference dan sebagainya. Itu pun e-learning. Nah pertanyaannya, kalau di SMPT bagaimana itu kegiatannya? Tentang e-learning yang melakukannya asinkronus atau sinkronus? Karena begini, kalau bicara asinkronus ini nggak mungkin sholat berjamaah ini diteliti. Kan itu nyambung, apalagi kalau bahasanya tadi bagaimana kita bisa mengukur efektivitas. Sekarang mau tanya begini, kalau tidak ketemu bisa terpantau nggak mereka berjamaah atau tidak? Apa bedanya sholat berjamaah dan sholat munfarid? Kalau sholat munfarid tidak dilakukan. Bagaimana setelah mereka belajar tentang materi sholat berjamaah kalau mereka tidak melakukan praktek sholat berjamaah, kalau mereka sholat individu sendiri-sendiri? Guru kan tahu apa setiap jam sholat itu guru mantau lihat video conference? Gimana ini bisa diteliti gitu? Ya, apa yang Anda katakan di awal itu benar itu. Nggak bisa dicek efektivitasnya. Ada diukur efektivitasnya. Kalau ditanya di angket, murid ngejawabnya gimana? Yakin, saya sholat berjamaah gitu. Benar. Akan jawab begitu. Bahkan yang tidak sholat itu ngaku mungkin. Nah, artinya itu kan susah untuk diteliti dengan model ini. Hanya saran saya, jangan materinya disekat seperti ini. Ya. Jangan tema tentang sholat berjamaah saja. Kan materi PAI di kelas 7 itu kan bukan hanya sholat berjamaah, tentang yang lain-lainnya juga kali ya. Materi-materi yang lainnya apa aja kira-kira? Ada tahu nggak? Kelas 7 itu. Kelas 7 ada puasa lagi. Yakin mereka puasa? Mereka praktek. Iya, Gini aja deh. ada yang SKI-nya. SKI, tadi juga ada SKI. Pengajuannya siapa itu? Si Pak itu melalui ICT. Enggak sama. Enggak sama ya. Gini, kalau saya lihat kamu jangan batasi dengan materi ini. Tapi udah aja, guru PAI bahkan banyak. Jadi gini, ini salah ya, salah. Kalau Anda melakukan penelitian hanya karena ingin, salah. Tidak boleh. Itu pasti tidak objektif. Itu subjektif dari awalnya sudah subjektif. Ingin. Harusnya dibasiskan pada Masalah. Apa itu masalah? Sesuatu yang harus dibenahi. Apa? Sesuatu yang harus dibenahi. Masalah itu. Sesuatu yang harus diperbaiki. Kenapa diperbaiki? Sekarang ada permasalahan. Kenapa diperbaiki? Biar tidak ada masalah. Biar Apa yang tidak masalah itu apa? Ya seperti apa yang tidak masalah? Itu sesuatu yang sesuai dengan yang seharusnya terjadi. Jadi harusnya begini. Kalau Anda mengungkap ada masalah, berarti sesuatu belum sesuai dengan yang seharusnya apa yang ada di SMP IT ini tentang sesuatu yang belum seharusnya terjadi? Apa? Ada nggak? Ada nggak? Itu tentang persoalan efektivitas. Buktikan dalam bentuk data. Ada kita ini tentang
bahwa itu adalah persoalan efektivitas di SMP kita. Dulu bukan karena SMP ini dekat rumah saya, karena saya dari dulu memang awalnya pengen di situ, nggak begitu, karena memang di situ ada masalah. Gitu. Cara berpikirnya, bukan judul dulu yang dibuat, belum tentu faktanya ada. Tapi biasanya berangkat dari judul. Iya, itu salah. Harusnya begini ya, karena judulnya dan subjudulnya latar belakang masalah penelitian, latar belakang masalah, kan gitu ya. Jadi yang ceritakan apa? Masalah itu adalah sesuatu yang belum sesuai dengan yang seharusnya terjadi. Yang ideal, seharusnya belum ideal kan masalah itu. Karena ada yang disebut dengan Dasolen. Maka kalau bicara dengan Dasolen itu adalah sesuatu yang seharusnya terjadi atau harapan atau ideal atau cita-cita sempurna. Tentu tidak ada yang sempurna ya, tapi sempurna boleh, bercita-cita untuk bagus, gitu ya. Termasuk juga dalam konsep pendidikan, karena saya tidak temukan PAI-nya ada di sini. Gitu ya. Konsep pendidikan dalam agama kita juga diamanahkan sudah ribuan tahun yang lalu tentang sesuatu yang seharusnya dilakukan sebagai sebagai umat Islam, tentang bagaimana cara mendidik. Kenapa juga dalam Islam itu bahwa belajar itu adalah sama dengan berjihad. Belajarlah dan berjihad, didiklah anak-anak. Surat Al-Mulk itu 1000 tahun yang lalu, bukan teori kemarin, bukan teori yang kemarin. Apalagi ada calon pendidik di agama Islam. Harusnya fondasi Giroh sebagai profesinya seorang pendidik agama Islam apa? Adalah pemahaman terhadap kewajiban sebagai seorang Muslim, diantaranya adalah mendidik dengan baik. Harusnya yang pertama muncul adalah pendidikan ini karena dipengaruhi atau dirangsang sebagai orang yang beragama Islam, menjalankan ajaran Islam. Makanya muncul adalah harusnya pendidik dalam agama kita apa posisinya, bagaimana tujuan pendidikan dalam agama Islam, itu harusnya muncul dong. Berikutnya apa? Oke lah, kita bicara tentang aturan pemerintah negara kita juga mengeluarkan peraturan pemerintah tentang, kalau bicara tentang guru, undang-undang guru dan dosen, tentang sisdikas, tentang berbagai hal, tentang bagaimana mewujudkan pendidikan yang sempurna atau ideal sesuai dengan harapan. Lalu berikutnya ada dasain, tulis atau hilaf atau sok. Oke, narasinya di dalam latar belakang dilaraskan bukan dari judul, tapi awalnya justru dari Sekarang mau Pak, bagus judul. Belum tentu ada masalah. Ditunggu karena kenapa di sekolah ini juga bingung jawabnya, malah karena tetangga aja deket. Nggak bisa itu kan jawaban ini ya. Pertama tadi Dasolen, ya sesuatu yang ideal, terus berikutnya dasain, itu urutannya, sistematikanya menurut latar belakang ya. Dasolen, tulis, disuruh bilang, coba bisa bilang. Dasolen, dasain, coba Anda cari lagi ya, Anda belajar lagi. Ayo berbodoh Google. Dasain adalah kenyataan, kesenjangan antara harapan dengan kenyataan, itu yang disebut dengan masalah. Lalu tujuan penelitian ini adalah bagaimana kenyataan yang ada ini mendekati, jangan terlalu jauh senjangnya. Kalau sempurna mungkin susah, tapi memperbaiki kesenjangan. Tidak terlalu jauh, tidak terlalu bermasalah. Kalau ada masalah juga masalahnya sedikit, menjadi sesuatu yang lebih baik. Lalu setelah dasain, Anda harus didukung oleh data, fakta. Masalah apa nih? Kalau misalnya ini variabel X-nya adalah model pembelajaran e-learning, variabel Y-nya, variabel yang dipengaruhinya adalah efektivitas belajar, maka Anda harus bisa memperlihatkan bahwa persoalan yang Anda teliti tentang efektivitas. Data tentang efektivitas, bahwa data itu adalah efektivitas.
Misalnya, ya, harusnya kan tampilkan dalam bentuk data. Data itu apa? Data itu kapan, mana, siapa, bagaimana. Harus jelas. Pak, ada menemukan masalah itu apa, sabar apa. Hasil wawancara dengan siapa? Lalu bagaimana masalah itu terjadi? Apa yang punya Anda bisa tampilkan dalam bentuk data? Nah, itu yang harus tampilkan dalam bentuk masalah yang terjadi. Lalu juga tentang masalah model pembelajaran e-learning. Saya akan tanya, ada masalah nggak model pembelajaran e-learning? Di sana. Kalau tidak ada masalah, Anda tidak perlu tampilkan datanya. Cuma Anda bisa jembatani. Karena model pembelajaran hari ini tidak mungkin tetap muka. Maka salah satunya adalah menambah pembelajaran dengan tambahkan sedikit efektivitas belajar mata pelajaran PAI pada masa pandemi. Maka ketika Anda mengambil e-learning, karena ada persoalan bahwa ini adalah model pembelajaran satu-satunya yang dibolehkan di masa pandemi, gitu ya? Ngerti enggak? Nah, lalu juga Anda harus begini, setelah itu studi lapangan, observasi atau menemukan masalah, itu masuk studi lapangan namanya. Ketika Anda selesai menemukan masalah di mana? Di lapangan. Anda harus studi dokumentasi atau studi di literatur. Coba tanya, cari teori tentang efektivitas atau data masalah itu adalah form bahwa itu adalah persoalan efektivitas. Yang menyatakan efektivitas itu adalah teorinya. Dari siapa? Siapa teorinya? Teori siapa? Tahun berapa? Si Allah teori nanya. Makanya studi dokumen, studi literatur. Bahkan kalau perlu mengakses hasil penelitian yang mirip-mirip dengan variabel, berarti memang sudah ada. Kalau orang meneliti dan bahkan ada di jurnal, di publikasi, berarti ada teori. Lebih hebat lagi adalah menemukan teori ini. Jangan terlalu tua lah, 5 tahun kemarin, misalnya sekarang 2016 misalnya, yang terakhir. Teori dari siapa? Dari ahli pendidikan. Ya. Teori itu kata teori. Karena haji dari studi dokumen itu bukan hanya copy paste, enggak. Kata teori bahwa efektivitas pembelajaran itu teori apa saja. Salah satunya adalah dipengaruhi oleh motivasinya dan sebagainya. Ujung-ujungnya ada cara belajar, bahkan model pembelajarannya. Oleh guru, kan dipengaruhi berbagai apa? Faktor. Nah, ada menemukan kata teori dipengaruhi model pembelajaran. Dan yang bisa hari ini terjadi dalam model pembelajaran adalah pembelajaran online. Itu dalam jadi, gitu ya. Maka akhirnya Anda mencoba, oke, sampai sejauh mana sebetulnya model pembelajaran online ini mempengaruhi efektivitas pembelajaran atau pelajaran PAI. Udah lah, nggak usah sesuatu zaman PAI, weh. Di masa pandemi. Di masa pandemi, gitu. Hah? Kartos tuh. Nah, setelah itu Anda apa? Kalau Anda boleh bilang bahwa karena judul adalah kristalisasi dari variabel-variabel yang teliti, maka Anda bisa begini. Kalau bisa menyebut saya bahwa penelitian yang penting, pentingnya penelitian di mana? Bahwa masalah yang terjadi kalau tidak dicarikan solusinya, maka hasil-hasil dari proses belajar atau aktivitas pendidikan itu tidak akan optimal, berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia. Kalau tidak dicarikan solusinya, maka ini penting sekali diteliti. Itu baru bicara, ngomong, gitu. Lo menarik itu, Anda harus bandingkan dengan penelitian orang lain dong, penelitian yang sudah dilakukan. Apa yang berbeda yang Anda tawarkan? Kalau tidak berbeda, kan tidak menarik. Yang lain meneliti yang ini, pakai metodenya seperti ini, beda dengan saya loh, metodenya seperti ini.
Lalu misalnya objeknya berbeda, lokusnya berbeda, Anda juga harus bisa menerangkan apa yang menarik yang Anda tawarkan yang berbeda dari yang sudah dilakukan oleh orang lain. Begitu. Maka dengan ini penulis menanyakan atas nama istri dan keluarga sudah selesai. Ya. Alhamdulillah. dan Anda dinyatakan layak, tapi dengan catatan perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan ya. Perbaikan. Ya. Ya, Assalamualaikum. Ya.